buka rekening, Kak? Iya. Ini cewek ngapain? Buka rekening online sekarang lebih mudah, tinggal selfie dan rekening pun jadi. Download ah. Bank Syariah Indonesia. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Anggun Faraizi selaku moderator di sesi pertama hari kedua pelatihan Bisnis Syariah Digital Road to Sharia Economic Hackathon. Semoga di pagi hari ini kita jauh lebih semangat, jauh lebih rakus lagi dalam melahap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Dan pada sesi ini tidak kalah dagingnya juga, kita akan mendengarkan materi yang sangat penting bagi kita seorang muslim yang ingin berkecimpung dalam dunia bisnis, yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA. Ya, beliau adalah seorang pakar fikih muamalat kontemporer. Beliau telah menyelesaikan studinya S1 di Syariah Lipia, kemudian melanjutkan S2 di jurusan Usul Fikih di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, kemudian melanjutkan juga S3-nya di jurusan Usul Fikih juga di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Ya. Beliau sekarang aktif sebagai Komisaris Erwandi Tarmizi dan Associate. Beliau juga aktif sebagai dosen tetap program Magister Ekonomi Syariah STI Tazkiyah Bogor, dosen tamu di program Magister Perbankan Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dosen tamu di program Magister Manajemen Bisnis Syariah IPB, dan dosen tamu di program Magister Pemikiran Islam Konsentrasi Usul dan Fikih kelas internasional UMS. Di antara karya-karya beliau adalah tesis yang berjudul Al-Asar Al-Usuli li Qaidah Istiratil Qudrah Litaklif, disertasi dengan judul Tahqiq Madhab Syafi'iyah fi Makhtafu Fihi Minal Masail Al-Usuliyah fi Mabahis Al-Hukmi Asyar'i wal Adillah, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Beliau juga sebagai penulis tetap kolom fikih kontemporer majalah Manhajuna Riyadh. Beliau juga sebagai penulis tetap kolom fikih muamalat kontemporer dan kolom halal haram dalam majalah Pengusaha Muslim. Baik teman-teman semuanya, insya Allah pada sesi ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul Halal Haram dalam Bisnis Online dan Jasa Keuangan. Materi ini saya rasa sangat penting bagi kita nih, seorang muslim yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang semangat sekali belajar bisnis dari A sampai Z, tapi lupa belajar tentang halal haram di dunia bisnis. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang naudzubillah mereka terjerumus ke dalam transaksi bisnis dan lain-lain yang sebenarnya haram dan dilarang dalam tidak sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita semuanya dengan belajar pada sesi ini kita akan lebih terjauhi dari bisnis-bisnis dan transaksi yang diharamkan dan tidak sesuai dengan syariah Islam tentunya. Akan tetapi pastinya kita sudah tidak sabar mendengarkan materi. Perlu diketahui bahwa acara kita ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik,
Sambil ngapain aja, terserah, nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Baik, nah luar biasa bukan fasilitas yang ditawarkan oleh BSI Mobile. Ya. Mau mudah investasi emas, mau berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, top up wallet, transaksi e-commerce, semuanya bisa. Dan yang paling penting, bebas riba dan sesuai syariat Islam sehingga insya Allah berkah. Teman-teman yang belum punya rekening Bank Syariah Indonesia, bisa saja langsung download aplikasi BSI Mobile, karena buka rekeningnya bisa online lewat aplikasi. Jadi nggak perlu mikir lama-lama, langsung aja download aplikasinya di Play Store, bisa ketik BSI Mobile atau menuju link yang kami sediakan di kolom chat Zoom. Bank Syariah Indonesia, bersatu untuk Indonesia. Baik, tidak mengulur-ngulur waktu, setelah ini akan langsung disampaikan materi-materi tentang halal haram bisnis online dan jasa keuangan. Kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ini sebelum saya mulai sedikit masukan kepada panitia, biasakan disiplin ikhwan. Tadi saya sudah masuk, saya pikir telat jam 8:09. Lalu ada pengumuman diundur 8:20 karena belum maksimal pesertanya. Ini mungkin menurut Anda baik, tapi kalau menurut saya tidak baik. Bukan karena masalah saya sebagai pembicara, tidak. Tapi biasakan teman-teman itu disiplin. Semuanya. Kalau tidak seperti itu, tidak akan sukses Anda sampai ke depannya. Kalau biasa suka memundurkan gara-gara orang lain tidak pada waktunya. Saya ingat beberapa para ulama yang sukses itu, antaranya yang terkenal itu Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Ketika dia wafat, murid yang datang di kajian beliau itu ribuan dari dalam dan luar negeri. Kajiannya rutin setiap hari, ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib, serta ba'da isya. Awal kajian beliau biasa. Awal kajian beliau yang hadir 5, tapi beliau tidak pernah berhenti. Tidak pernah terlambat. Dan beliau dikenal dengan orang yang disiplin dengan waktu. Salah seorang muridnya menceritakan, Syekh ketika mengundang murid-muridnya untuk makan malam Asya di rumah beliau, silahkan saya undang bantuan datang makan malam di rumah saya besok. Kebiasaan orang Arab, kebiasaan orang Arab Saudi saya maksud, itu biasanya tidak disiplin, tapi beda dengan Syekh. Hasil murid-murid itu undangan sudah Isya. Setelah Isya saya nunggu belum datang. Mereka pada ngumpul-ngumpul dulu di masjid, menunggu telepon. Kemudian 1 jam setelahnya baru datang ke rumah Syekh. Syekh menjawab, saya mengundang kalian setelah Isya. Kalian datang, ini sudah mau pertengahan malam. Tetap makan malam kalian saya hadiahkan, tapi mohon saya tidak menjamu kalian di rumah saya, sudah waktunya, ada waktu untuk lain lagi. Ini silakan kalian makan di luar. Itu nampak dibawa keluar rumah oleh Syekh, tutup pintunya dan masuk. Mungkin menurut kita kasar, tapi begini mendidik generasi memang. Ya, mendidik generasi seperti ini. Itu kesuksesan seorang ulama seperti itu. Kalau Syekh tidak disiplin, itu tidak mungkin muridnya akan sampai ribuan orang dari dalam dan luar negeri. Itu yang paling penting. Kemudian saya ingat juga, alhamdulillah, saya waktu S2
di Jamiatul Imam di Qism Usul Fiqh kuliah syariah. Pembimbing S2 saya terkenal paling disiplin, orang Saudi yang paling disiplin di kampus. Namanya Profesor Dr. Fahad bin Muhammad Sadhan. Beliau adik dari Dr. Abdurrahman bin Sadhan. Abangnya sekarang jadi Hay'ah Kibar Ulama. Dua-duanya juga di usul fikih. Ketika saya bertanyakan ke senior waktu itu namanya Syekh Shaushan, beliau dari Maroko. Tesis beliau tentang takhrij al-furu' al-usul indal usuliyin, indal fuqaha wal usuliyin. Tesis beliau dan dicetak bagus 2 jilid. Itu saya tanyakan, kata dia, selamat kamu dapat pembimbing Syekh Fahad, orangnya disiplin. Saya tanya, apa yang perlu saya perhatikan? Cuman satu, Erwandi, kata dia. Kalau sudah bikin mau'id dengan beliau, jangan terlambat walau 1 menit. Sudah bikin mau'id, Syekh, saya akan besok saya datang jam 9 bertemu di ruangan beliau di fakultas, di kuliah. Alhamdulillah selama 2,5 tahun saya dibimbing oleh beliau, tidak satu pun saya pernah terlambat. Saya jaga betul. Dan pernah sekali beliau terlambat sekitar 4 jam. Saya berdiri di depan ruangan beliau. Di sana setiap dosen memiliki ruangan sendiri, kamar sendiri, ruangan dosen sendiri, kunci di tangan beliau. Saya berdiri di depan sudah 1/4 jam. Ketika beliau datang, beliau minta maaf. Kata beliau, "Kam u'tika minal fulus gharamatan alayya ya Syekh Erwandi." Berapa saya harus bayar keterlambatan saya, Syekh Erwandi? Saya jawab dengan bercanda, Syekh, kalau semua orang Saudi seperti Anda, ini negara Saudi dalam waktu 1 hari bangkrut. Karena orang Saudi biasa sifatnya tidak disiplin waktu. Tapi alhamdulillah, saya setiap nulis, setiap bab, setiap pasal, setiap mabhas saya tulis, itu tidak lewat 2 hari sudah kembali. Sudah 2 hari kembali. Cepat. Sehingga taufik dari Allah Azza wa Jalla, saya bisa menyelesaikan S2 sebelum waktu habis. Saya tidak ambil takjil, tidak ambil hazaf, tidak ada apa. Bahkan waktu masih ada 1 semester, saya sudah selesai S2. Di antaranya adalah nikmat dari Allah, kemudian bimbingan dari seorang disiplin. Dari situ saya berasa disiplin bagi saya satu hal yang luar biasa. Dan sebaliknya, saya lihat teman-teman, saya tidak mau menyebut nama, karena mungkin Anda kenal dengan sebagian mereka. Teman-teman yang dapat pembimbing yang Saudi asli gayanya, yang tidak disiplin. Itu subhanallah, S2-nya bisa 8 tahun. Karena setiap datang bimbingan, diajak harus ke rumahnya, kemudian ya basa-basi, minum, makan malam, dan seterusnya. Udah habis waktu 1 jam. Kemudian metodenya pun mahasiswa harus membacakan. Mahasiswa membacakan, syekhnya, pembimbingnya mendengar dan minta diperbaiki. Nanti dia pulang, perbaiki lagi. Ketika ngambil mau'id lagi, bacain lagi, perbaiki lagi. Itu butuh waktu panjang. Bukan masalah mahasiswanya malas, bukan, atau sebagainya, bukan juga. Maka kalau untuk lihat sebagian teman-teman atau dosen-dosen yang dari Indonesia yang agak panjang S2-nya di Riyadh, itu memang gaya hidup begitu, seperti itu, santai. Beda dengan mungkin di Madinah, karena mereka dibatasi waktu 4 tahun kalau tidak DO. Kalau di Riyadh tidak. Di Riyadh santai. Anda 8 tahun itu bisa, karena tahun pertama ada hazaf. Kuliah normal semuanya 4 tahun. Hazaf bisa 1 tahun, sudah 5. Kemudian nanti takjil, ambil masa cuti lengkap, masa cuti,
bisa 4 semester 2 tahun. Nah, tambah 7. Kalau belum selesai pada waktunya tadi, ada lagi namanya fursa idhofiyah 1 tahun, 8. Maka jangan heran kalau teman-teman atau senior-senior Anda sebagian yang kuliah di Riyadh di Jami'atul Imam agak lama, itu bagian dari perjuangan mereka hidup. Ini nasihat saya kepada Anda teman-teman, mumpung Anda masih S1, belum S2, belum S3. S2, S3 yang membuat orang lama itu mencari judul juga ya. Cari judul untuk tugas akhir, untuk risalah magister atau doktoral. Itu kadang karena santai tadi, banyak yang santai juga cari judul. Ya. Sehingga apalagi bertemu dengan dosen yang santai, ya udah akan lama dan banyak yang terbengkalai karena seperti itu, tidak disiplin dalam hidup. Ya. Kalau disiplin, saya katakan tadi, alhamdulillah saya dapat nikmat dari Allah, dapat profesor pembimbing yang disiplin. Setelah selesai dan disertasi risalah doktoral saya ajukan untuk disidangkan, itu butuh waktu tunggu sidangnya, hari sidang, penentuan sidang itu, saya ajukan di pekan pertama semester gail. Sidangnya di pekan terakhir semester genap, 9 bulan. 9 bulan pas saya menunggu. Alhamdulillah waktu 9 bulan tidak saya buang-buang, saya gunakan menulis buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Karena sudah terbiasa menulis, mengumpulkan bahan, kemudian diolah dan ditulis. Alhamdulillah, buku jadi ketika pulang, buku pun sudah selesai, tinggal cetak dan diterbitkan. Ini mungkin bagi Anda tidak nyaman mendengar ucapan saya ini, tapi apa boleh buat, karena Anda masih pada tahap awal, jangan biasakan seperti ini. Tidak ada yang hadir, tidak ada yang hadir, nggak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Saya tetap menyampaikan, Anda ada hadir di YouTube ada. Kan link ke YouTube atau tidak ini, akhi? Panitia. Iya. Di record ini Pak. Ya udah, cukup. Nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah seperti itu. Ya, Insyaallah kedepannya akan lebih. Biasakan disiplin seperti itu. Dengan terbiasa bukroh. Kalau orang Saudi itu kalau bilang bukroh itu bisa artinya tidak pernah selesai. Seperti bukroh itu bukan besok. Memang secara intelek, secara etimologi, bukroh itu artinya keadaan sama. Di dalam prakteknya itu tidak akan pernah terjadi, itu artinya. Kalau sudah bilang bukroh. Ya. Afwan, ini metodenya seperti apa? Antum pandu, silahkan. Metodenya langsung penyampaian materi aja Ustaz. Tentang Kan ngomong sendiri aja, nggak ada orang begitu ya. Kalau dipandu mungkin lebih baik. Tidak ada masalah. Mungkin Anda pandu, silahkan, akhi. Tanyakan tentang ini gimana Ustaz, tentang ini saya jawab. Silahkan. Baik Ustaz. Ya Ustaz, jadi baik Ustaz, jadi tema kita pada pagi ini insya Allah tentang halal haram bisnis dalam bisnis online dan jasa keuangan ya. Jadi kita ingin mengetahui batasan-batasan mana sih yang perlu kita benar-benar garis bawahi tentang haram dan halalnya bisnis online, terutama banyak dari kita yang memang sudah terjun atau mau terjun ke dalam bisnis online. Ya, apa saja yang mungkin benar-benar harus digarisbawahi di zaman sekarang ini, yang mungkin banyak sekali yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Ya. Wallahu a'lam. Saya dari dulu membahas dalam masalah bisnis online, baik jual
Bisnis online ini maksudnya jual beli atau investasi? Jual beli atau investasi ya sih maksudnya? Oh iya, lebih ke jual beli Ustaz. Jual beli dulu, nanti investasi kalau mau investasi kali ya. Ya. Wallahu a'lam, di buku Al-Haram dan sampai sekarang saya masih memahaminya, membahas tentang online ini, halal haram batasan-batasannya kembali kepada batasan-batasan jual beli konvensional yang biasa. Terpenuhi tidak atau rukun syaratnya. Bila terpenuhi rukun syarat suatu jual beli, maka jual beli akadnya adalah sahih dan nafiz. Bila ada yang tidak terpenuhi, maka jual belinya tentu bila tidak terpenuhi itu rukun dan syarat. Otomatis transaksinya menjadi fasid atau batil. La tatarattab alaihi al-athar al-aqad. Ya, seperti itu. Maka dilihat rukun dan syarat jual beli ada akidain. Dan syarat akidain harus dia baligh dan berakal. Sepertinya orang yang tidak berakal tidak bisa pakai online kan ya, baik beli atau jual kan ya. Betul begitu, Ahi? Iya betul Ustaz. Enggak juga betul. Oh, Anak kecil kelas 3, kelas 4 SD. Menurut Anda balik berakal atau belum? belum balik. Berakal? Berakal, mungkin berakal Ustaz. Atau belum Ustaz? Belum. Akal Oh, ada belum. tapi belum sempurna akalnya. Oh, Sehingga kan sepakat para ulama jual belinya sah atau tidak anak kecil. sah. Para ulama sepakat jual beli anak kecil tidak sah. Allah mengatakan wala tu'tus sufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Bukan. Apa ayat yang hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kata Allah, harta anak yatim kalian pegang, serahkan kepada dia sampai dia balik umur nikah. Dan kalian dapati dia cerdas mengelola. Bukan artinya IQ-nya rendah, bukan. Cerdas mengelola itu bukan artinya IQ tinggi. Banyak orang IQ tinggi, kalau suruh ke pasar biasanya ketipu sama pulang-pulang mak marah. Sayur kangkung kamu beli 5.000 satu ikat, kata dia. Hai anakku, itu bukan emas, katanya. Karena Anda sibuk di kampus. Tidak pernah beli sayur kangkung. Sehingga nggak tahu harganya, gampang ketipu. Ya, ketipu biasanya harga 3.000-an atau 2.000-an atau 5.003. Anda beli 5.001, Pak berapa? 5.000, kata dia. Anda bilang, Pak 10.003 ya? Ya, oh pulang senang. Ngomong ke istri atau masih ngomong ke ibu, alhamdulillah murah bapaknya, baik bu. Berapa yang masalah aku 10.000? Ibu beli 5.003, bukan 10.000. Kamu udah tertipu beli 100% itu dari harga 5.000 jadi 10.000. Jelas? Padahal dia juara kelas. Sering nggak kasus seperti ini? Iya, sering. Ini belum rasyid namanya ini. Tidak sah dia berjual beli. Safih namanya. Jadi yang dimaksud rasyid itu dalam transaksi muamalat bukan berarti di IQ tinggi, tidak. Tapi tidak gampang ketipu. Ketika dia membeli. Begitu juga ketika dia menjual. Ketika dia menjual, mungkin sedikit. Namanya ibu-ibu kadang ngerayu karena segala macam. Sedikit rayuan ibu-ibu aja udah kayak dari udah ambil katanya. Pulang bapaknya marah. Mana dihitung modal 1 juta kamu pulang bawa 900.000. Tadi ada ini. Ya. Ini orangnya dinamakan dengan safih.
Anak yang berumur kelas 4 SD belum balik dan belum rasyid. Bisa nggak dia transaksi beli di online? Saya kira belum bisa ya. Tidak bisa. Apa? Tidak bisa. Nggak Tidak bisa. bisa. Bisa Ustaz, yang penting Oh, ada. bisa akan tetapi Kalau beli permen bisa kali kalau barang yang remeh. Bukan masalah remeh-remeh. Ada nggak adik Anda yang tahu-tahu datang pihak kurir, COD kata dia. Lihat pesanan siapa? Pesanan adik yang kelas 4 SD. Pernah nggak terjadi? Pernah dengar sih. Pernah Pernah di Ustaz. luar negeri ada. Dengar ada, terjadi ada, adik Anda atau adik tetangga, biasa itu sekarang. Iya. Ya, biasa. Ya. Cuman secara syar'i sah atau tidak? Dan terkadang barang yang dibelinya pun bukan barang murah. Tidak. Ya, tergantung kebutuhan anak-anak lah. Ada yang anak-anak, kalau yang perempuan mungkin butuh baju yang beda sama yang lain, sepatunya beda sama yang lain. Ya, subhanallah. Atau aksesoris yang lain yang butuh. Kalau udah Ya, sama orang tuanya sah. orang tuanya udah tidak mungkin orang tuanya ketika COD datang bilang enggak. Mungkin. Paling nanti anaknya, enggak mungkin, paling nanti anaknya yang dimarahin. Iya, Tapi biasanya transaksi seperti sudah terjadi atau tidak? sudah. Terjadi. Ya. Ini menjadi masalah di online tadi. Ya. Maka apa solusinya? Kalau Anda yang punya platform, mungkin gampang solusinya. Mungkin Anda bisa ngetes hanya umur, bisa juga dia bohong. Ya, mungkin tanya, kan biasanya ada tes psikologi, dari hasil jawaban bisa dijawab, ini anaknya umurnya sekian perkiraan. Orangnya perkiraan sekian. Itu bisa kan ya? Iya, bisa. Bisa. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Hendaknya Anda lakukan. Sehingga terverifikasi ini berakad dengan orang yang cukup syarat atau tidak. Karena dampaknya tidak sah. Tidak sah itu artinya perpindahan barang la tatarattab alaihi al-athar. Perpindahan barang ke tangan pembeli, perpindahan uang kepada tangan penjual, dan laba keuntungannya tidak halal bagi dia ketika tidak sah, itu artinya. Ya. Walaupun barang yang dijual adalah kebutuhan orang dewasa, itu anak-anak biasa. Anak-anak namanya anak kan pengen jadi orang tua dia. Kakaknya lihat beli lipstik warna pink, dia beli lipstik warna ungu. Kakaknya beli apa lagi umpamanya, kalung perak imitasi, kalau dia beli perak yang asli. Yang bayarin ibunya, karena tahu-tahu barang sudah datang COD di rumah, yang bayarin ibunya. Kalau kakaknya bayar kayak uang sendiri. Ya. Seperti itu ya. Dan ini yang menjadi perhatian, yaitu wawasan keislaman atau literasi dari si pedagang, si penjual. Kalau dia pikir apa perlunya saya mengetahui ini anak atau orang dewasa? Yang penting saya uang masuk, ya atau tidak? Iya, Ya. banyak dari kita yang seperti itu. Iya. Dia tidak tahu bahwasanya suatu akad yang tidak sah itu berdampak labanya tidak halal bagi dia. Dan uang yang dia terima pun tidak halal, pokoknya modalnya tadi. Kenapa? Karena transaksi tidak sah. Bila transaksi tidak sah, jual beli itu kan artinya membuat ada tumalin bimalin tablikan wa tamallukan min ghairi qardin wala riban. B artinya adalah tukar menukar harta dengan harta walau fi zimmah. Kemudian asalnya tamlik wa tamalluk. Harta yang Anda miliki, Anda berikan kepemilikannya lawan transaksi. Harta yang di tangan lawan transaksi menjadi milik Anda.
Ya, itu asarnya. Ketika akad dikatakan tidak sah, berarti barang Anda di tangan pembeli tidak halal di tangan dia, termasuk barang apa namanya? Termasuk barang yang ghasab. Uang di tangan Anda, imbalan dari barang dan laba juga tidak halal, termasuk ghasab. Ya. Maka solusinya apa? Kalau dia tahu bahwa itu adalah haram, dia ulang lagi akad dengan orang tuanya. Ya. Itu dari sisi halal haram muamalah. Ya. Dari sisi bagi ekonomi, hal seperti ini merusak ekonomi itu. Kenapa akan banyak uang beredar habis untuk hal-hal yang sifatnya tidak penting. Ya. Dan kalau Anda tahu sekarang bisnis yang paling booming, baik di masa pandemi, sebelum pandemi, setelah pandemi, apa coba? Coba sebutkan. Yang paling booming. Ya. Dengan metode dropship atau Dropship, salah. Menurut saya ini ya. Nah, produknya yang saya maksud, produknya yang paling booming. Makanan Ustaz Apa? atau skincare. Skincare, betul. Ya, kebutuhan perempuan itu yang besar itu sekarang apa namanya? Wardah ya. Yang punya orang Padang itu. ya Wardah. Ya. Itu dia pun mengatakan saya tidak merasa akan sampai sebesar ini usaha saya. Ya. Maka itu bisnis yang paling booming. Dalam pandemi, dalam masa apapun laris manis. Ya. Kenapa? Ini bagi kita kaum laki-laki itu bukan suatu hal yang tidak terlalu penting, tapi menghabiskan uang angkanya besar. Skincare itu murah. Produk-produknya mahal-mahal. Nggak ada yang murah. Mahal. Ya. Itu akan menghabiskan banyak harta hanya untuk sekedar hal yang sifatnya adalah tahsiniyat. Bukan tidak boleh, tapi ada derajatnya dan ada batasannya. Dan Allah melarang wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan israf. Berlebih dari kebutuhan. Kalau makan dan minum, hal primer. Tapi Anda makan sekali makan dengan 10 juta. Halal apa haram? Halal. Selagi asalnya halal, tergantung kegunaan, kebutuhan. Offset. Hah? Tapi tidak rasional. Secara umum masalah ya kalau Anda sakit, tidak bisa makan seperti orang normal, ini kasus tidak umum. Tapi kalau secara umum, halal atau haram makan 10 juta sendirian? Haram, Ustaz. Haram, Ini Ustaz. israf berlebihan. Orang dengan 20 ribu bisa makan padang kan ya, Mas? Iya, bahkan 10.000. Anda lah 10 ribu ntar sakit perut. Nanti di mana warteg atau di mana? Saya ingat dulu di Salemba itu ada warteg di belakang Minang Sepakat. Itu murah. Tapi udahlah, tidak bagus aib orang diceritakan. Ada teman makan. Hah? Antum nggak pernah lipia di Salemba ya? Ada dulu warteg di situ, teman makan, mungkin bukan saya. Lalu dia mengeluh sehari diare. Dia cerita waktu itu makan ada 3 lalar besar di dalam sayurnya. Dia pisahkan tetap dia makan katanya. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Walhasil itu israf. Walaupun makan. Apalagi yang skincare tadi. Ya. Dan harganya pun tidak murah. Seperti itu. Dan banyak tipu-tipu di sana. Ya, ini
Poin pertama tentang akidah. Ini berdampak tentu ekonomi menjadi ekonomi yang tidak kalau dia makan umpamanya dengan 50.000, ya kondisinya memang orang di atas rata-rata pemasukannya. Kemudian yang 9.950.000-nya dia berikan ke tetangga-tetangganya makan siang. Mungkin tetangga yang bisa makan ya bisa 50 orang. Bisa kan ya? Dengan 9 Ya, juta bisa. 950.000. Makan 50 tetangganya. Di masa pandemi di mana banyak orang terkena terdampak ekonominya dan dia makan satu bungkus, dia mungkin di atas yang lain. Mungkin 100.000 dia makan. Tetangga-tetangganya makan dengan 30.000, sebanyak 100 tetangga. 100 jiwa di tetangganya. Ya. Ini ekonomi yang berguna untuk dunia akhirat. Dan hubungan sosial. Kira-kira orang yang makan, yang keluar dana 10 juta untuk makan sendirian dengan keluar dana 10 juta untuk makan 100 jiwa. Hubungan sosialnya dengan tetangga-tetangga 100-nya mana lebih baik? Yang dengan tetangga-tetangganya. Yang bagi-bagi. Ya pastilah yang bagi tadi. Pasti. Maka dampaknya bukan hanya sekedar ya, merusak ekonomi saja, tapi merusak sosial juga. Apalagi dia kemudian bangga-banggain cerita di grup atau di mana, tadi aku makan ya sama makananku dengan biaya kuliah kalian 1 semester. Dia membanggakan banyak uangnya dia. Itu akan menambah iri orang lain. Bikin orang makin marah. Ya. Itu akibat apa? Akibat banyak orang safi dalam kehidupan itu. Allah mengatakan wala tutus sufa'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan harta diserahkan kepada orang safi yang tidak cerdas mengelola harta. Di antara yang tidak cerdas seperti tadi. Kalau kita lihat di ruangan masing-masing. Ini Anda di ruangan masing-masing kan ya? Iya, Ustaz. Baik. Boleh saya tanya satu persatu? Ya, boleh, Ustaz. Moderator Farisa Raizi. Saya tidak membongkar rahasia Anda, tapi coba jelaskan kepada saya smartphone yang Anda gunakan sekarang harganya berapa rupiah? 2 juta, Ustaz. Smartphone ini? Iya. Smartphone ini kan canggih berarti kan ya? Iya. Ya, smartphone tentu canggih. Ya. Iya, canggih. Berapa persen yang Anda gunakan setiap hari dari handphone tersebut? Aplikasi yang Anda gunakan dari kecanggihannya itu? Sampai 90%? Nggak nyampe, Ustaz. Bahkan mungkin sekarang ada 10% aplikasi tidak pernah Anda sentuh kan ya? Iya, betul. Termasuk israf atau tidak ini? Ya, bisa jadi. Antum ngekos atau di rumah orang tua? Di rumah Mbah. Di rumah Mbah. Ada kulkas di situ? Ada, Ustaz. Coba lihat di kulkas Anda, berapa banyak makanan yang tidak layak makan. Ada 10%? Soalnya kulkasnya untuk jualan, Ustaz. Jadinya kepakai. Kulkas yang rumah tangga. Iya. Dan lihat tong sampah kaum muslimin. Sampah Jakarta itu, saya baca itu, lebih dari 30% adalah makanan. Sampah yang dibuang ke Bantar Gebang, yang buat jadi gunung itu, lebih 30% isinya adalah makanan. Begitu orang Islam hidup. Ini dampak dari mana ini? Dari israf. Ya. Baik di musim susah seperti ini, mereka juga tetap israf. Lihatlah sampah-sampah. Kalau tanyalah kepada para tukang sampah, berapa persen dari sampah yang dibuang itu adalah makanan yang sebetulnya masih layak makan. Tapi karena satu dan lain hal mungkin dibeli dalam jumlah besar,
kemudian tidak dihabiskan, artinya dia membeli melebihi kebutuhan. Ini muncul budaya seperti ini karena seperti tadi, dari kecil kita tidak diajar untuk tasarruf, ya, bagaimana layaknya menggunakan uang itu. Sehingga anak-anak punya jet-jet, bisa dia transaksi online. Kalau dulu dia transaksi harus ikut umi abinya ke pasar, ngerengek, minta baru dapat. Kalau sekarang dia diam-diam aja di kamar, tahu-tahu udah datang di depan COD. Umi abinya yang bayar. Ya. Ini menyebabkan kehidupan menjadi, ya, tentu akan menjadi rusak. Jelas? Ya, jelas Ustaz, insya Allah. Baik. Apalagi mahasiswa, saya dulu juga ingat mahasiswa yang terbayang itu dulu ketika laptop setiap muncul iklan laptop terbaru, kayaknya pengen beli yang itu. Apalagi smartphone. Coba lihat di laci masing-masing berapa handphone Anda yang sudah jadi bangkai. Ada yang 5, mungkin ada yang 10. Coba hitung siapa yang tertinggi. Dan itu pada masanya masih layak pakai, tapi Anda masih beli yang terbaru. Berbeda kalau ada kebutuhan yang tidak bisa dilayani dengan yang lama. Lain hal. Namanya ketika sudah menggunakan smartphone, Anda masih handphone jadul yang hanya bisa nelpon dan SMS. Itu memang berarti ada kebutuhan. Tapi dalam hal seperti ini, yang lama itu dijual, ditukar. Jangan disimpan, jangan dimuseumkan. Ya, mungkin bagi Anda sudah tidak berguna lagi, tapi bagi orang lain mungkin berguna. Karena yang handphone jadul itu ada, saya kenal dengan perwira di salah satu kepolisian. Handphonenya jadul, dia ngomong begini, handphone seorang perwira, Ustaz, ini anti sadap. Handphone jadul ternyata manfaatnya anti sadap. Kalau antum punya rahasia-rahasia khusus, masih ada kesempatan menyelamatkan diri dengan handphone anti sadap, handphone jadul. Jangan pakai smartphone. Itu tidak bisa dilacak yang handphone jadul itu. Ya. Ini yang pertama ya, tentang akidain. Orangnya rasyid dan balik. Dan banyak sekarang orang yang balik tapi tidak rasyid, tidak cakap mengelola harta. Ya, tidak cakap mengelola harta. Ini bagaimana mengatasinya? Ya, saya kira harus pendidikan dari dini, dari usia dini pendidikannya. Dan ini sudah hilang dari kehidupan kita orang Melayu, ya, Muslim Melayu seperti ini jarang, sudah hilang. Beda dengan ras-ras yang lain. Seperti ras Cina, mereka biasa dibawa orang tuanya dagang ke tokonya. Sehingga mereka matematikanya mereka nggak belajar cepat. Beli apa? Namanya beras 10 kilo, sekian rupiah. Terus apalagi kacang 2 kilo, sekian rupiah. Kemudian kacang sekian, kayak itu pakai kalkulator udah. Karena sudah terbiasa. Pernah antum lihat orang seperti itu? Iya, biasanya pedagang-pedagang Cina cepat, Ustaz. Cepat Cina. Kalau yang non Cina juga ada, kalau antum makan di warung Padang, biasanya ada seperti itu. Saya pernah masuk satu warung Padang yang pelayannya teriak karena dia yang disajikan gitu. Ini Pak sekian, ini Pak, ini satu sekian. Dia bilang 3.000, 17.000, 13.500, 21.000, ya sekian, bayar. Terlalu. Itu enggak perlu belajar matematika, sibuk banget, tinggi sekolahnya, tapi alhamdulillah, ya. Ini yang membuat kehidupan itu menjadi benar, ya. Tapi dengan kehidupan modern seperti ini, di mana anak-anak dijauhkan dari kehidupan nyata, ya, maka generasi selanjutnya bila dekatkan dengan kehidupan real, baik anak laki-laki ataupun
perempuan, adik laki-laki atau ada adik perempuan diajarkan. Sehingga ketika dia masuk usaha baligh, ya, kan Allah memerintahkan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kata Allah, anak-anak yatim berarti yang belum baligh itu uji untuk uji apa sih? Uji dagang. Hingga para ahli tafsir dan para fuqaha menjelaskan makna ayat ini, bila anak umpamanya sudah masuk umur 10 tahun, dia belum baligh dan dia kondisinya yatim, diuji, kasih uang 500.000, suruh dia dagangkan, beli barang, jual barang. Ini mungkin untuk generasi sekarang jauh dari ayat ini. Saya masih ingat generasi saya dahulu, tahun 82, 83, 84 saya SD. Itu kalau minta jajan ke ibu, orang tua pulang sekali sebulan karena dia kerja nelayan di kapal, bukan nelayan, bawa kapal, kayak sopir, pulang sekali sebulan. Itu uang tentu tidak bisa bertambah lagi. Dapat uang bulanan, ya segitu aja. Kalau paling tambahan di rumah ada ayam. Ada ayam. Kalau saya minta jajan, itu ibu nyuruh, itu telur ayam bawa, jual ke warung. Itu dirinya, ya subhanallah, memang bukan masalah bakat juga. Ya, tidak terdidik aja dagang. Itu telur dipegang-pegang, dipegang-pegang. Akhirnya telur itu jatuh, pecah, ibu marah, diteriak, lari kita pergi ke sekolah. Telur rugi, jajanan tidak dapat. Karena tidak terdidik dari kecil, subhanallah. Padahal ayah walaupun dia seorang karyawan, dia punya banyak hal yang bisa didagangkannya, yang dia beli dari dia berlayar ke Singapura, beli barang-barang bekas di Singapura, kemudian mesin jahit, macam-macam apa yang ada di sana yang laku di Jakarta, di Pekanbaru, dibawa kemudian diservis sedikit, dijual, tambah-tambahan biaya hidup. Tapi wallahu a'lam, karena jauh dari kehidupan tadi tidak diajar. Padahal Allah merintahkan kita. Wabtalul yatama. Anak yatim uji. Ya, uji seperti tadi. Ya. Maka Rasulullah SAW umur 10 tahun. Berapa tahun dibawa ke Syam oleh pamannya Abu Thalib? 12. 12 itu umur beliau. Yakin antum, Faras? Yakin Ustaz? Umur 12 dibawa berdagang. 1000 kilo jaraknya sih. Antum ada diajak oleh orang tua dagang jarak 1000 kilo, pergi 1000 kilo, pulang 2000 kilo. Hampir-hampir 5 kilo aja udah. 5 kilo aja udah nangis. Dan kemudian tobat, nggak mau ngajak anak lagi, dan anak pun nggak mau lagi diajak-ajak. Ya, mental gitu. Saya lihat sebagian kaum muslimin yang dari Timur Tengah, Arab khususnya, sampai pun yang Arab di Indonesia, banyak mereka pedagang sukses. Kenapa? Pebisnis sukses. Kenapa? Mereka punya sifat ulet. Itu saya lihat. Saya berteman dengan beberapa, baik Arab dari Yaman yang di Indonesia maupun Arab yang di Arab Saudi, itu mereka punya sifat ulet. Kalau nawar, kalau jual itu ulet dalam forum nawar itu. Saya yang lihatnya aja udah ngenes rasanya, mau marah aja rasanya melihat terlalu alot forum nawarnya. Ya, memang begitu harusnya memang. Ya. La ilaha illallah. Ini baru akiden dalam online tadi. Kemudian ijab dan qabul bisa dengan online, ijab dan qabul bisa lah ya. Bisa dilakukan ijab dan qabul dalam online. Gampang itu. Kemudian ma'qud alaih.
objek akad. Apa saja objek akad, syarat objek akad. Pertama, barang harus halal, barang yang mubah dan halal. Kemudian komoditas riba boleh dijual online. Al-amwal ar-ribawiyah boleh dijual online? Al-amwal ribawiyah. Boleh. Boleh selama beda jenis. Boleh selama beda jenis. Apa maksudnya itu? Nggak boleh, Ustaz. Tak boleh. Boleh. 3 pendapat. COD. COD boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Kalau beda ilah berarti boleh ya Ustaz? Kalau beda ilahnya? Al-amwal ribawiyah. Ya. Kalau berbeda jenis dan ilat, boleh. Berbeda ilat dan jenis, boleh online. Tidak ada masalah. Beli beras online, boleh. Beli kurma online, boleh. Tapi kalau satu ilat berbeda jenis, kan syaratnya harus ya dan biadin. Ya. Maka jual beli emas, perak, online boleh. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh Ustaz, karena masih satu ilah. Satu ilat. Bisa ya dan biadin nggak online? COD bisa. COD bisa. COD. Boleh COD. On spot bisa, Ustaz. COD itu pembayarannya kah yang cash? Atau akadnya cash juga pada waktu itu? Kalau COD Akadnya yang harusnya dulu bayar di tempat. Bayar. Bayar di tempat. Bayar barang. Setahu saya yang namanya COD, Anda berakad hari jam sekarang jam berapa ini? Jam 10. Jam 9.3. Sudah habis jadwal saya berarti ya. Gimana panitia? Kita tutup? Kita sampai jam 10 gimana Ustaz? Saya tidak ada masalah. Ya. Saya Insya Allah sampai jam 10 sambil mungkin sambil tanya jawab sampai jam 10. Baik, nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Ya. Kalau setahu saya yang COD itu akadnya sudah duluan. Jam 9.30 Anda beli sekarang. Itu akadnya pada saat itu kah? Apa nanti ketika barang sampai ada akad lagi? Pada saat Yang itu, menjawab Ustaz. COD boleh. Udah sampai barangnya baru bayar. Itu bayarannya, akadnya, ijab kabulnya kapan? Akadnya sebelum pengiriman barang. Pengiriman barang. Kalau tidak ada akad, Anda nggak mungkin diantar ke rumah Anda, dia nawar-nawarin, itu nggak mungkin. Diulang Berarti lagi. sudah ada akad. Tapi sebelumnya Ketika udah ada. akad ada, ya jam 9.30, nanti sampai jam 16.30 sore di rumah Anda. Itu ya dan biadin nggak panjang banget tangannya. Yang satu dari Jakarta Pusat, yang satu di Cilengsi. Ya dan biadin sepanjang itu, subhanallah. Berarti harus diperhatikan juga ya Ustaz, kalau COD tidak otomatis ya dan biadin ya Ustaz. Karena akadnya Allah. Yang ya dan biadin itu akad dan langsung serah terima. okay. Kalau ini akad jam 9.30, serah terima jam 16.30. Akadnya yang satu di Jakarta Pusat, yang pembeli di pinggiran Jakarta, di Cilengsi umpamanya. Bisa ya dan biadin? Karena Nabi bukan bilang tunai, Nabi bilang ya dan biadin. Seperti itu bisa ya dan biadin enggak? Ya tidaklah. Tidak mungkin, karena akad dengan serah terima berbeda. Jelas. Kecuali ketika barang sampai ke tangan Anda, itu kan pertama berarti jual kali bil kali namanya kan? Oh, iya. Iya kan? Iya Ustaz. Dan beda. Karena COD uangnya nanti, barangnya pun nanti. Akadnya 9.30. Jangankan emas, barang lain pun boleh nggak ini? Kali bil kali. Nggak boleh Ustaz. Anda beli buku kali bil kali boleh? Nggak boleh. Jelas. Kecuali ya ketika datang emasnya.
Anda katakan, telepon dia, Pak, ini emas sudah saya terima, ya, uang saya sudah transfer tadi pagi kan ya, iya udah masuk, Mas. Sekarang kita akadkan, ya, yes kita akadkan, setuju. Berarti akadnya sekarang jam 16.30 tadi. Paham? Yang pertama tadi itu kali berkali. Kalau sekedar janji tidak mengikat, dia menjadi boleh. Bila dia mengikat, berarti transaksinya jual beli di 9.30, berarti akadnya adalah kali berkali dan hukumnya adalah riba. Transaksinya riba dan dua-duanya berdosa. Lalu bagaimana untuk mensiasati seperti ini? Anda kalau sebagai pedagang gampang. Kalau sebagai pembeli agak repot mengatur pedagang. Anda katakan, Pak, saya titip uang dulu ya, saya belum beli. Lah, berarti nanti barang datang Anda bisa nggak jadi nolak. Ya, konsekuensi janji ya begitu, tidak mengikat. Kalau bagi yang mengerti, dia nggak ada masalah. Apalagi dia mengerti dan tahu Anda adalah pelanggannya yang bisa dipercaya. Atau Anda yang titip uang datang ke toko emas. Transfer sekarang, lalu kapan ada waktu Anda mampir, pada waktu itu ditransaksikan. Itu juga bisa. Dibalik kalau tadi dia yang datangkan barangnya dan uangnya di depan, kalau sekarang uang di depan, kemudian datangin barangnya, tokonya Anda ambil barangnya, Anda ulang akadnya per saat itu. Karena emas fluktuasinya cepat. Mungkin ketika Anda transfer per gramnya 935.000. Ketika Anda transaksikan mungkin sudah naik 940.000 atau sudah turun menjadi 930.000. Maka harus dengan harga per saat transaksi tadi, bukan per saat transfer tadi, atau pada saat saling berjanji untuk melaksanakan transaksi. Kalau tidak terjadi kali berkali, dan ini haram dan mengandung unsur riba. Itu yang beberapa hal yang penting diperhatikan. 938 kita masuk tanya jawab atau bagaimana, moderator? Ya boleh, bagi teman-teman yang mau bertanya Sebentar, seputar ini sekedar apa penyampaian dari saya. Saya terus terang secara pribadi senang diundang oleh mahasiswa Libya. Apa ini namanya? KSEI itu apa itu artinya? Komunitas kelompok studi ekonomi Islam. Ekonomi Islam, saya senang. Ya, dan jangan pernah berpikir Anda kalau mengundang Erwandi harus ada sekian fee atau amplop atau honor atau reward. Enggak, jangan pernah berpikir. Kalau memang ada dana disediakan panitia dan dananya ada, tidak ada masalah. Kalau tidak ada dananya, tidak masalah Anda undang saya. Saya siap, insya Allah. Tapi kedepannya tolong yang disiplin tadi ya. Insya Allah. Ini akan berdampak kepada hadir merasa telat ternyata 8.20 ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Subhanallah. Kalau offline itu, kalau saya sudah datang dibilang begitu, kalau saya bawa kendaraan sendiri saya putar balik. Nggak bakal datang lagi selama-lamanya. Semoga jadi pembelajaran bagi kita. Insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki. Allah ya. Dan ini pelajaran bagi semua di ini disiplin. Orang yang sukses itu adalah orang disiplin. Fadal. Baik. Di tengah-tengah kita peserta udah banyak yang angkat tangan nih beberapa. Saya panggil peserta yang bernama Tria M SP. Silakan, kami persilakan untuk bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau bertanya tentang koperasi, Ustadz. Silakan, Ibu. Jadi ini ada
saya punya kenalan yang pengurus koperasi. Jadi sebenarnya mereka ingin koperasinya itu syariah gitu, Ustaz. Tapi koperasi ini bukan simpan pinjam dalam bentuk uang, hanya koperasi barang-barang. Jadi kebutuhan menjual barang-barang kebutuhan pokok warga sekitar. Gitu, Ustaz. Nah, barang-barang yang dijual ini itu masukan dari berbagai dari setiap warga yang ada di sekitarnya. Jadi koperasi ini ada iuran pokok, iuran sosial, dan juga ternyata Masukan ada iuran warga itu arisan. maksudnya apa, Ibu? Titip jual? Bukan, barang-barang yang akan diperjualbelikan di koperasi ini, misalnya supaya koperasinya warga itu bisa belanja di situ, jadi barang-barangnya itu masukan dari setiap warga gitu, Ustaz. Ada yang mau titip barang di situ. Masukan itu maksudnya pesan dulu, order, atau maksudnya adalah titip jual? Jenis barang yang dijual itu saran dari warga-warga setempat gitu, Ustaz. Misalnya Rekomendasi beras, mereka. ya gitu, Ustaz. Nah, gitu. Jadi supaya Berarti warga koperasi itu tidak akan beli barang kalau tidak ada rekomendasi dari anggota. enggak, sebelumnya itu barang yang dibeli itu memang sudah jadi rekomendasi dari warga setempat gitu, Ustaz. Jadi Iya, kalau tidak direkomendasikan berarti nggak dibeli. Nggak tahu juga, Ustaz. Pokoknya seperti itulah, Ustaz, barang-barangnya. Silakan terus. Nah, jadi di situ ada iuran pokok, ada iuran sosial, dan iuran arisan. Mereka juga membentuk arisan bagi anggota-anggota itu, tapi yang didapat itu adalah paket sembako, Ustaz. Ada nilainya gitu, Ustaz. Misalnya 500.000. Iuran arisannya uang, tapi yang didapat itu paket sembako gitu, Ustaz. Nah, terus juga anggota-anggota di sana itu atau warga di situ yang ingin membeli itu menggunakan kartu pembayaran, Ustaz. Kartu digital gitu ya, scan barcode. Jadi mereka top up dulu sejumlah nominal gitu, Ustaz, untuk belanjanya. Jadi mempermudah aja untuk pengembalian atau apa tuh. Jadi tidak pakai uang tunai gitu, Ustaz. Yang mau pakai uang tunai juga boleh, tapi bagi yang mau pakai itu ada disiapkan kartunya gitu, Ustaz. Nah, untuk warga-warga yang sekitar itu yang membelinya normal, ya harganya normal. Terus juga mau yang bayarnya tunai ataupun pakai kartu, ya bisa menggunakan kartu tersebut kalaupun ada promo atau apa di barang-barang koperasi tersebut. Kalau yang mau hutang juga bisa dicicil, tapi harganya sudah naik jadi 20%, Ustaz, ketentuannya seperti itu. Beberapa pembayarannya itu ada jangka waktunya, tapi harganya jadinya naik 20%, Ustaz. Nah, begitu, Ustaz. Jadi kira-kira transaksi seperti ini di dalam koperasi ini ada ribanya atau bagaimana, Ustaz? Diperbolehkan tidak untuk dilanjutkan atau seperti apa, Ustaz? Ini namanya asesmen satu produk bisnis, Ibu. Satu persatu dipelajari definisi syariahnya dan dijawab. Tentu butuh waktu yang panjang. Paham, Ibu? Iya, Ustaz. Tapi kalau secara garis besarnya, ya, pertama dulu ketika uang dikumpulkan, bentuk iuran itu apa artinya? Uang tidak akan berkurang, tidak akan hanya bertambah saja, atau uang akan bertambah dan berkurang sesuai dengan peruntukannya di dalam bisnis tadi sebagai modal bisnis. Sebagai modal bisnis, Ustaz. Sebagai modal bisnis. Jadi berarti kalau ya berarti bukan kalau iuran namanya, dia store uang sebagai saham bisnis. Iya, itu maksudnya, Ustaz, saham. Ya, terus ada iuran sosial lagi, maksudnya apa? Iuran sosial itu bukan, iuran sosial itu ada iuran misalnya kalau ada anggota keluarga yang sakit, kemalangan atau sesuatu itu di situ diambil iurannya, Ustaz. Kenapa dari iuran tadi? Kenapa tidak potong dari bagi hasilnya dialokasikan sekian persen untuk dana sosial? Karena ini kan dia saham, bukan iuran dia. Oh, itu lepas dari kegiatan yang koperasi modalnya, Ustaz. Maksudnya itu lain katanya, Ustaz. Jadi maksudnya memang iya, itu lain. Saya tahu lain. Ya. Tapi kalau ada iuran lagi,
bikin satu bentuk jenis usaha lagi di luar koperasi gitu maksudnya? Bukan usaha Ustadz, hanya iuran saja, dan nanti iuran sosial Ustadz. Kalau ada warga yang kemalangan, sakit atau apa, nah uang itu dikeluarkan gitu Ustadz. Itu Yang kan tapi usaha atau tidak kan gaji orang, gaji karyawannya untuk datang menerima iuran, nagih iuran, melihat kondisi orang yang dapat musibah, berapa penentuan diberikan kepada dia. Itu kan harus ada tenaganya. Iya Ustadz. Itu berarti badan usaha kan ya? Atau usaha tanpa badan? Kalau iuran itu sifatnya tadi kerelaan sih Ustadz maksud. Kalau kerelaan itu Anda taruh uang di bakul, ya udah yang mau taruh uang taruh sini udah. Kalau ini kan dari awal diatur berapa masing-masing iuran, kemana dikirimkan atau ditagih ke rumah kalau tidak bayar. Ya, betul. Atau dikeluarkan, ini tentu memiliki satu sistem. Ya, ini namanya usaha juga. Masalah usahanya tidak berlaba, hanya tujuannya adalah sosial, tidak ada masalah. Cuman saya lebih cenderung tadi, kalau ini komunitasnya sama orangnya, jangan bikin usaha baru lagi. Dari dividen dari bagi hasil usaha koperasi yang dagang tadi, ya dari itu dipotong umpamanya setiap tahun sebanyak 30% laba, sehingga tidak ada uang keluar lagi. Dan laba masih dibagikan sisanya, umpamanya 30% ditahan, 30% untuk sosial, yang 40% dicairkan. Sehingga para anggota senang, alhamdulillah ini dapat saya laba, kemudian modal bertambah karena ada yang ditahan, kemudian dapat ikut sosial. Cuman sekali aja satu produk, sekali aja bayar, sekali aja store dana untuk saham. Dan ini pun kalau dibuat sosial untuk bukan simpan pinjam, untuk dipinjamkan juga bagus. Saya dan tim ada salah satu koperasi karyawan Pama Persada, perusahaan mining tambang, kita buatkan seperti itu. Sekarang yang untuk dana sosialnya itu sudah lebih dari 2 miliar. Dana yang untuk sosialnya yang itu merupakan hasil dari bisnis. Koperasinya bergerak di bidang sewa alat transportasi untuk tambang. Koperasi karyawannya, dia menyewakan mobil angkutan karyawan dan mobil truk kepada PT Pama Persadanya yang membutuhkan itu di site-site, situs-situs penambangan, ya. Dari hasil keuntungan penyewaan tadi, koperasi tadi, sebagian dialokasikan untuk sosial. Sosialnya simpan pinjam, ya. Berarti setiap yang minjam tidak perlu lagi dapatkan membayar berlebih. Kenapa? Karena dari dividen kan sudah ada cukup. Ya, dan itu bisa sudah sekarang dananya berapa 3 tahun yang lalu. Itu sudah 2 miliar yang terkumpul untuk itu. Artinya setiap anggota bisa minjam sampai 100 juta. Tentu dilihat kondisinya, apakah bisa dibuatkan dengan skema usaha atau tidak. Kalau bisa dibuatkan skema usaha, dibuatkan skemanya jual beli murabahah. Kalau tidak bisa dibuatkan skema usaha, seperti umpamanya kebutuhan berobat, kan nggak bisa dibuatkan skema usaha. Atau kebutuhan dana pendidikan, tidak bisa skema usaha. Ya, ini bisa dipinjamkan dari dana yang 2 miliar tadi. Dan tidak perlu ada pertambahan. Karena mereka bukan cari untung lagi di sini, mereka cari untungnya sudah di tempat yang halal, dividen tadi. Maka sehingga koperasi tadi seimbang dia antara bisnis yang mendatangkan hasil yang halal dengan membantu sesama para anggota yang membutuhkan. Terima kasih Ustadz atas masukannya. Itu kalau yang arisannya gimana Ustadz?
Arisannya dapatnya barang. Iya, jadi anggota-anggota itu arisan. diwajib. Itu bukan arisan, namanya jual beli. Oh, nggak boleh ya Ustadz ya kalau arisan Bukan dalam tidak Islam. boleh, namanya jual beli. Cuman jual belinya ini kapan dijual belikannya? Dari awalkah atau belakangan transaksinya? Artinya ketika dia bayar, langsung tertentu dia dapat apa saja atau konversikan nanti dengan harga barang ketika dia akan menerima. Iya, dikonversikan barang senilai misalnya 500.000 itu apa saja gitu Ustaz. Pada saat itu atau pada saat awal ikut? Pada saat awal ikut lah Ustaz. Ini berarti jual beli, salam pun tidak. Karena kalau salam syaratnya harus cash. Kalau ini kan nyicil. Kalau nyicil terjadi den biden, kali bil kali. Untuk batal jual beli kali bil kali. Maksudnya dikocok tiap bulan gitu. Sebentar. Lalu bagaimana yang betulnya? Ya. Yang betulnya adalah uang arisan berarti hanya nabung saja. Ketika dikocok nama dia ingin barang, silakan dikonversikan dengan harga saat itu, saat dia dapat kocokan. Bukan saat awal dia ikut. Ya, kalau itu gitu. bisa, itu namanya jual beli namanya. Cuman masalahnya jual beli minta keredaan dia redo nggak pada saat itu. Siapa tahu dia butuh dana untuk kebutuhan yang lain lebih mendesak daripada barang-barang yang ditawarkan tadi. Kalau dia anak sakit, tentu lebih butuh biaya berobat ke rumah sakit. Atau biaya berobat memang ditanggung oleh rumah sakit, tapi biaya makanan, biaya nginap, biaya transportasi tentu nggak ada yang nanggung. BPJS nggak bakal nanggung. Oh, gitu. Ya, pada saat itu terserah dia. Kalau mau dia belanjakan, silahkan barang-barang ada, ini harganya segini. Kalau dia ingin uang tunai saja. Maka di arisan ini si pengelola berhak mengambil fee. Dan dia keluar jasa dia untuk mengumpulkan dana, mencatat, dan seterusnya. Ya, Ustaz. Kalau misalnya yang ada di saya kan ada ikut arisan itu Ustadz. Nah, setiap anggota itu yang keluar namanya harus diwajibkan bawa kue gitu Ustadz. Nah, kalau misalnya tidak bawa kue dipotong dari uang arisan Ustadz. Ini riba. Aturannya gitu Ustadz. Ini aturan riba namanya. Arisan kan pinjam meminjam. Iya Ustadz, tapi diwajibkan. Kalau yang dapat diwajibkan memberi, berarti yang dapat itu artinya statusnya penerima pinjaman atau pemberi pinjaman? Pemberi pinjaman, Ustaz. Dia dapat penerima dan pemberi pinjaman, Ustaz. Penerima dan pemberi. Kepada yang belum dapat, dia adalah peminjam. Ya, kepada yang sudah dapat, dia pemberi pinjaman pembayaran. Iya, Ustaz. Berarti kepada yang belum dapat dia berikan, berarti dia meminjam, itu namanya riba. Memberikan manfaat yang dipaksa. Sudah ada kesepakatan dari awal. Terus gimana Ustaz? Itu wajib itu Ustaz, soalnya jadi siapa kita yang mewajibkan? Dalam Al-Quran nggak ada wajib. Enggak, maksudnya dalam Nabi nggak ada wajib. Pengelola tinggal Anda keluar atau nasihati dia. Kalau keluar kita di itu Ustaz, ada sesuatu gitu, maksudnya di apa ya namanya ya? Kucilkan. Ya, gitulah Ustaz. Anda lebih baik mana dikucilkan tetangga Anda apa dikucilkan oleh Allah dan alam semesta? Allah. Aduh, ya gimana Ustaz ya? Masya Allah. Ya, sebenarnya kita nggak rela Ustaz, memang mau keluar Ustaz. Ya, Ustaz. Sebelum keluar lebih baik nasihati, karena kalau Anda nasihati, sekampung menjadi benar, menjadi halal. Kalau Anda keluar, ya tidak ada masalah juga. Cuman lebih baik Anda nasihati dan perjuangkan yang halal. Kalau saya dengan tim pernah ketika kita diundang menyampaikan tentang apa itu koperasi karyawan secara syariah, diundang di daerah Senayan, kantor pusat Chevron dulu. Ya. Diundang, lalu saya diminta berikan dua kata-kata pembukaan. Saya mengatakan permasalahan halal dan haram dalam masalah koperasi ini bukan permasalahan Muslim saja. Ini permasalahan manusia. Riba diharamkan dalam perjanjian lama dalam kitab Taurat. Dan riba pun
di dalam perjanjian baru tidak ada yang mengatakan riba halal. Berarti dia mengikuti perjanjian lama. Riba diharamkan dalam Al-Quran, di kitab Samawi yang terakhir. Ya. Dan riba merusak kehidupan manusia. Jadi masalah berislam dalam transaksi itu adalah masalah kemanusiaan. Karena dengan riba, manusia tidak bisa hidup sebagai manusia. Yang akan jadi adalah si pemberi makan riba adalah sebagai budak, pemakan riba adalah sebagai tuan. Ini tentu merusak tauhidan dan merusak sistem masyarakat yang ada. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas masukan dan saran-sarannya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bu Tria ya yang sudah menanyakan lumayan panjang nih permasalahannya dan Beliau lumayan konsul, kompleks. bukan bertanya, beliau konsul. Oh ya konsul ya lebih tepatnya ya Pak. Ya karena mengingat waktu yang sangat singkat ya. Sebenarnya masih banyak sekali ada yang ingin bertanya di kolom chat dan juga sudah banyak yang resen. Tetapi karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf kepada peserta semuanya yang ingin bertanya. Semoga di lain kesempatan bisa disambung lagi diskusi kita, tanya jawab kita seperti itu. Kepada Ustadz Erwandi Tirmizi, mungkin ini saja dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Erwandi atas ilmu-ilmunya yang sudah dibagi kepada kami semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dijauhkan dari praktek-praktek bisnis dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jazakumullah khair. Seperti tadi saya sampaikan di awal, kapan antum butuh ya lebih baik saya tidak menyampaikan materi, berdiskusi seperti ini saya mungkin lebih bagus, lebih menginspirasi masing-masing ya, dipandu oleh moderator mungkin lebih baik. Wallahu a'lam. Karena yang dibutuhkan Anda bukan lagi sekedar teori-teori, tapi seperti yang Ibu Triana tadi, yang dibutuhkan adalah konsultasi pribadi bisnisnya. Baik bisnisnya itu bersifat keumatan seperti arisan dan lain-lain. Ya, jazakumullah khair semuanya. Ana mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan dari kami panitia, dan terima kasih atas partisipasinya, semangatnya yang sangat luar biasa ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kami mengingatkan bahwa acara kita ini bisa berjalan lancar ini atas dukungan dari banyak pihak. Salah satunya adalah dukungan dari Yayasan Al-Kahfi Batam. Ya, di sini sudah ada yang pernah mendengar yayasan yang sangat luar biasa ini. Kalau belum, mari kita kenalin dulu nih, nonton video berikut ini. Yayasan Islam Al-Kahfi Batam meniti jejak generasi Islam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berawal dari keteguhan sejumlah pemuda dalam beragama Islam guna menegakkan sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW di tengah hiruk pikuk dan gemerlapnya seantero Batam. Mereka tetap istiqomah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, walaupun hanya diserambi TPA Masjid Darul Muta'allim Sungai Panas pada 20 tahun silam, tepatnya tahun 1999. Dari situlah bergabung beberapa pemuda lainnya yang memiliki mimpi, cita-cita dan harapan yang sama, yaitu berdirinya sebuah yayasan
untuk dijadikan sebagai payung hukum yang diakui dan dijamin oleh negara agar kelak langkah dakwah dapat berjalan dengan baik dan aman. Mereka pun bermusyawarah di rumah salah seorang dari mereka dan dilanjutkan dengan rapat-rapat lainnya secara intensif sehingga tersebutlah nama Bilal bin Rabah yang akan dijadikan sebagai nama yayasan, dan ini merupakan cikal bakal berdirinya Yayasan Islam Al-Kahfi Batam. Pada tahun berikutnya, secara bertahap gerakan dakwah mulai tumbuh, ditandai dengan adanya majelis-majelis ilmu di beberapa masjid seperti Masjid Baitur Rahim Mantang dan Masjid Baitur Salam Lengkong Indah. Mereka pun berusaha mendatangkan para asatizah dari berbagai daerah guna menambah khazanah keilmuan serta menarik hati muslim lainnya untuk bertafakuh fiddin. Kemudian berkembangnya dakwah merambah kawasan industri Batamindo, tempat berkumpulnya puluhan ribu pekerja. Pengajian pun dapat diselenggarakan pada Musola An-Nahdah Dormitori Blok R dan Musola Miftahul Jannah Dormitori Blok Q. Tepat pada tanggal 23 Juni tahun 2001, secara resmi Yayasan Islam Al-Kahfi berdiri, diakui oleh negara, yang dicatat oleh Notaris Yonri Daftar SA. Setelah resmi berdiri, rencana dan strategi mengembangkan dakwah terus meningkat. Mendatangkan para asatidz senior merupakan salah satu upaya menarik hati kaum muslimin untuk kembali ke agamanya yang benar sesuai ajaran Nabi yang mulia Muhammad SAW dan dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Berbekalkan legalitas yayasan, upaya untuk mendapatkan alokasi lahan dari otorita Batam guna dijadikan sebagai markas dakwah dan tempat menyelenggarakan pendidikan telah difikirkan oleh mereka. Mimpi dan harapan mereka sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbitlah surat izin prinsip alokasi lahan di daerah Sambang Nosa yang merupakan tempat terselenggaranya pusat pendidikan Islam terpadu Imam Syafi'i Nosa. Walaupun harus berhutang sana sini, biaya UITO untuk 5 tahun ke depan sudah terbayarkan. Walillahil hamdu wal minnah. Hari berganti, bulan berlalu, dan tahun pun terus berjalan. Pertemanan sejak tahun 2001 hingga tahun 2004 salah seorang mereka dengan pewakaf tanah adalah sebab awal mula berdirinya pendidikan di bawah naungan Yayasan Islam Al-Kahfi Batam. Dengan menempati 2 lokal, terselenggaralah satuan pendidikan tingkat TK yang pada saat itu muridnya hanya 17 dan SD hanya 32 siswa dengan 6 orang guru. Bersamaan dengan itu pula, dibangun lantai 1 Masjid Sabilun Najah sebagai pusat dakwah. Keberkahan atas niat ikhlas pewakaf serta kesungguhan yayasan dalam memanfaatkan tanah wakaf tersebut menjadikan pendidikan dan dakwah ini berkembang pesat. Pada tahun 2019 tercatat 3.700 siswa dan santri serta 382 guru dan pegawai yang tersebar di 5 lokasi. Laju perkembangan dakwah laksana lebatnya hujan yang turun membasahi bumi. Usaha, harapan dan doa yang mereka tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menyebabkan pertolongan pendatang. Allah Subhanahu wa taala akan malu jika tidak mengabulkan doa-doa tulus yang selalu menengadahkan tangan-tangan ke langit. Sehingga bantuan pendatang silih berganti dari arah yang tidak disangka-sangka. Kini kewajiban kita untuk terus menumbuh kembangkan yayasan ini, selalu perbaiki niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maksimalkan segala kompetensi dan bakat yang Anda miliki, serta jadilah pelayan menuju kemenangan dakwah Islam. Ucapan terima kasih, jazahumullahu khairan, kepada para pendiri yayasan, kepada seluruh donatur yang telah menginfakkan ilmu, harta, tenaga, dan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir tanpa terputus insyaallah. Selawat dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang secara detail apa yayasan ini, kami akan mengirimkan company profile-nya di grup insya Allah.
Siapa tahu ada teman-teman di sini yang ingin berta'awun alal birri wa taqwa bersama Yayasan Al-Kahfi Batam. Kami persilahkan dan sangat kami harapkan partisipasinya untuk bisa ta'awun alal birri wa taqwa bersama Yayasan Al-Kahfi Batam. Mungkin itu saja dari saya. Setelah ini saya serahkan lagi kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.